Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-575. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, yang mendengar pendapat itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Gambaran-gambaran yang buram memang telah mencekam hati mereka, namun mereka adalah orang-orang tua yang cukup dewasa menilai keadaan dengan bijaksana dan berhati-hati. Namun dalam pada itu, Ki Demang Sangkal Putung selain menjadi ikut berprihatin atas hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu, ia pun dibebani pula oleh perasaan gelisah bahwa perkawinan anaknya akan terganggu. Meskipun demikian, untuk menjaga perasaan tamu-tamunya, Ki Demang sama sekali tidak mengatakannya. Tetapi agaknya Kiai Gringsing dapat menangkap perasaan yang tersirat pada tatapan mata yang gelisah itu, sehingga katanya, "Ki Demang, agaknya Ki Demang tidak usah ikut melibatkan diri ke dalam kericuhan yang terjadi. Seperti rakyat Mataram pada umumnya, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali oleh hilangnya kedua pusaka itu, karena mereka memang tidak mengetahuinya. Sebaiknya Ki Demang tetap melanjutkan semua pembicaraan dan rencana yang telah tersusun." Ki Demang mengangguk-angguk, tetapi ia bergumam, "Jalan ke Menoreh melintasi daerah yang gawat. Jika terjadi sesuatu dengan Mataram, kekisruhan yang mungkin tumbuh di daerah itu akan dapat menghambat perjalanan Suwandaru dan pengiringnya." Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tentu tidak. Tentu tidak akan timbul pergolakan apapun juga dalam 1-2 pekan mendatang. Bahkan mungkin sebulan lagi. Karena Mataram sedang mengumpulkan keterangan-keterangan yang akan dapat dipakainya sebagai pancatan untuk mencari pusaka-pusaka yang hilang. Seandainya terjadi benturan-benturan kekuatan di dalam waktu dekat, tentu tidak akan terjadi di sekitar Mataram." Ki Demang mengangguk-angguk. "Ki Demang, sebaiknya Ki Demang tidak terpengaruh oleh berita yang dibawa oleh Ki Lurah Branjangan. Kapan Ki Demang memerlukan, kami akan segera pergi ke tanah perdikan Menoreh. Kami akan mengatakan semua pesan Ki Demang, semua keputusan yang sudah diambil, dan semua persiapan yang harus dilakukan oleh pihak Pandanwangi." "Terima kasih Kiai, tetapi rasa-rasanya memang sukar untuk melepaskan diri sama sekali dari pengaruh berita yang dibawa oleh Ki Lurah Branjangan." "Kami mengerti, tetapi kami harus dapat membagi perhatian kami. Memang mungkin kami akan melakukan 2 tugas sekaligus jika kami pada saatnya pergi ke tanah perdikan Menoreh." Ki Demang mengangguk-angguk sekali lagi. Katanya, "Semuanya sudah tersusun. Terserah kepada Kiai kapan Kiai akan berangkat ke tanah perdikan Menoreh. Keputusan kami sekeluarga berdasarkan keputusan pembicaraan orang-orang tua di Sangkal Putung. Tetapi keputusan itu harus dimatangkan dan suatu kepastian
harus diambil agar kelak tidak akan dapat menumbuhkan persoalan lagi. Baiklah, aku akan mengundang orang-orang tua sekali lagi. Lalu semuanya akan pasti, dan Kiai akan segera berangkat ke tanah perdikan Menoreh. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Memang ia pun ingin segera pergi, sekaligus menemui Ki Juru Martani di Mataram yang tentu sedang dicekam oleh kegelisahan dan kekhawatiran atas hilangnya kedua pusaka itu. Mudah-mudahan hilangnya dua pusaka itu akan tetap merupakan rahasia yang tidak akan pecah dan mengalir keluar dinding rumah Raden Sutowijoyo, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Demikianlah, maka persoalan-persoalan yang susul menyusul tumbuh di hati Ki Demang, Ki Sangkal Putung dan tamu-tamunya. Betapa mereka berusaha untuk memisahkan persoalan yang satu dengan yang lain. Namun di dalam diri mereka, keduanya saling berdesakan berebut tempat. Di dalam biliknya, Kiai Gringsing masih selalu mengamati benda yang berlukiskan ciri-ciri yang belum dapat dikenalnya itu. Bahkan Kiai Gringsing pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang terpahat pada benda pipih yang terbuat dari perak bakar yang berwarna kehitam-hitaman itu tentu ciri-ciri yang baru saja dibuat oleh sebuah perguruan yang menyebut dirinya keturunan langsung dari Majapahit. Ciri-ciri itu tentu bukan seperti ciri-ciri yang terdapat di pergelangan tangannya, karena hampir setiap perguruan mengenal perguruan yang dipimpin oleh Empu Wintujati. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia pun teringat betapa orang-orang dari gua yang disebut Susuhin Angin mencoba mencampuri persoalan yang saat itu membakar Demak oleh api pertentangan antara Pajang dan Jipang. Dalam keadaan yang mendesak sekali, ia pun mulai melepaskan ciri-ciri perguruan Wintujati, dan ternyata ciri-ciri itu membawa pengaruh atas orang-orang dari goa yang disebut Susuhin Angin itu. Mereka dengan diam-diam menarik diri dari persoalan yang sedang membakar Pajang dan Jipang karena mereka tidak bersedia berhadapan dengan orang-orang dari perguruan Wintujati. Apakah orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu dan menyatakan dirinya keturunan darah Majapahit itu akan dapat dipengaruhi dengan ciri-ciri perguruan Wintujati? Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Semuanya masih samar-samar. Ia menjawab sendiri. Mungkin mereka justru memancing timbulnya orang-orang yang menganggap diri mereka keturunan Majapahit pula, berkata Kiai Gringsing kemudian di dalam hatinya. Karena itu, agaknya lebih baik bagiku untuk menunggu. Jika datang saatnya, maka perkembangan keadaan akan dapat menentukan apakah yang sebaiknya aku lakukan. Dengan demikian, maka akhirnya Kiai Gringsing tidak berusaha untuk mengambil sikap apapun juga sebelum ia dapat bertemu dengan Ki Juru. Yang dapat dilakukannya segera adalah pergi ke tanah perdikan Menoreh, membawa pesan Ki Demang dan ikut membantu penyelenggaraan perhelatan perkawinan itu. Namun demikian, sekali-sekali Kiai Gringsing tanpa disadarinya memandang lukisan yang ada di pergelangan tangannya, seakan-akan ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ciri-ciri itu masih akan tetap mempunyai pengaruh terhadap mereka yang mengaku keturunan darah Majapahit. Tetapi Kiai Gringsing tidak berbuat apa-apa. Ia benar-benar menunggu sampai saatnya ia akan pergi
ke Mataram. Selain Kiai Gringsing, sebenarnya lah bahwa Ki Sumangkar dan Ki Waskita pun selalu dipengaruhi oleh berita hilangnya kedua pusaka yang diambil oleh orang-orang yang dengan sengaja menyebut dirinya keturunan Majapahit itu. Tetapi agaknya mereka mengerti bahwa Kiai Gringsing masih belum ingin membicarakannya sampai saatnya mereka berada di Mataram. Karena itu, maka mereka pun tanpa berjanji tidak menanyakan lebih lanjut tentang kedua pusaka yang hilang dan tentang ciri yang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Seolah-olah mereka pun telah bersepakat untuk membicarakannya kelak apabila di antara mereka terdapat Ki Juru Martani. Yang menjadi persoalan seterusnya adalah hari-hari perkawinan Swandaru. Ki Demang memanggil orang-orang tua di kademangannya untuk sekali lagi mematangkan pembicaraan. Seterusnya, mereka bersama telah sependapat bahwa Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita lah yang akan pergi ke tanah perdikan Menoreh untuk menyampaikan keputusan yang terakhir itu. Kiai Gringsing tanpa mempertimbangkannya lagi langsung menerima tugas itu. Semula ia berniat untuk mengantarkan saja satu atau dua orang tua dari Sangkal Putung yang akan dengan resmi mewakili Ki Demang. Tetapi karena keadaan yang berkembang tanpa dikehendakinya itu, maka ia mengurungkan niatnya dan langsung mengambil tugas itu di atas pundaknya. Jika ada orang lain di antara kami, maka ia justru hanya akan mengganggu tugas kami. Dan terlebih-lebih lagi semua pembicaraan dengan Ki Juru, berkata Kiai Gringsing di dalam hati. Lalu katanya, adalah kebetulan sekali, aku adalah guru Swandaru yang dapat mewakili orang tuanya sepenuhnya, seperti orang-orang tua dari Sangkal Putung. Perkawinan akan berlangsung kira-kira 40 hari lagi, berkata Ki Demang kepada Kiai Gringsing. Masih ada waktu untuk memberitahukan kepada Ki Gede Menoreh. Jika Ki Gede mempunyai pertimbangan lain, masih ada waktu pula untuk merubah saat itu. Mudah-mudahan perjalanan Kiai tidak terganggu oleh peristiwa apapun, sehingga Kiai baru dapat kembali ke Sangkal Putung setelah lewat 40 hari. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, kami akan secepatnya kembali. Jika ada persoalan yang menghambat perjalanan kami, maka salah seorang dari kami akan mendahului dan memberitahukan hasil perjalanan kami. Ternyata yang kemudian menjadi tergesa-gesa adalah Kiai Gringsing. Sebelum Ki Demang menentukan saat keberangkatan mereka, Kiai Gringsing sudah berkata, besok pagi-pagi aku akan berangkat. Hampir saja Ki Demang menebak maksud Kiai Gringsing bahwa ia akan segera menemui Ki Juru untuk membicarakan masalah pusaka-pusaka yang hilang. Untunglah ia pun segera menyadari bahwa hilangnya pusaka-pusaka itu merupakan rahasia yang harus disimpan rapat-rapat. Namun oleh karena Ki Demang mengerti kepentingan yang sebenarnya mendorong Kiai Gringsing untuk pergi dengan segera, maka ia pun menjawab, baiklah Kiai, bagi kami semakin cepat semakin baik, juga bagi Ki Gede Menoreh. Kira-kira 8 hari adalah waktu yang sangat pendek bagi persiapan perhelatan perkawinan, apalagi bagi seorang anak perempuan kepala tanah perdikan. Meskipun sebelumnya Ki Argopati tentu sudah membuat beberapa persiapan, namun kepastian hari baru akan didengarnya setelah Kiai sampai ke tanah perdikan Menoreh. Kami menyadari
sahut Kiai Gringsing. Karena itu, kami akan segera pergi. Ternyata bahwa waktu keberangkatan itu telah menjadi keputusan. Kiai Gringsing dan kedua kawannya akan berangkat pada pagi-pagi di hari berikutnya. Di malam hari, menjelang keberangkatan Kiai Gringsing, maka dipanggilnyalah kedua murid-muridnya. Kepada Swandaru, ia berkata, "Kau akan menempuh suatu masa yang paling penting di dalam kehidupanmu. Karena itu, sebaiknya untuk sementara kau tinggal di rumah. Tidak baik kau ikut dalam perjalanan yang mungkin akan dapat membahayakan dirimu." Kemudian Kiai Gringsing berpaling kepada Agung Sedayu. "Kau pun tidak perlu mengikuti perjalanan kami kali ini. Kau kawani Swandaru di rumah. Lebih daripada itu, kalian harus mengerti bahwa kemungkinan-kemungkinan yang gawat dapat terjadi pula atas Sangkal Putung. Karena itu, tenagamu mungkin sangat diperlukan di sini. Kau, Swandaru dan Sekar Mirah, di samping pengawal-pengawal Kademangan, akan merupakan kekuatan yang cukup untuk melindungi Kademangan ini. Hilangnya pusaka-pusaka itu dari Mataram memerlukan pengamatan yang bersungguh-sungguh dari setiap pihak. Apalagi apabila ada di antara orang-orang itu yang mengerti bahwa di Kademangan ini sering singgah orang-orang yang bersenjata cambuk." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia sangat kecewa bahwa ia tidak dapat ikut pergi bersama gurunya. Namun ia mengerti bahwa memang sebaiknya ia mengawani Swandaru di rumahnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu masih juga bertanya kepada gurunya, "Kapankah kira-kira Kiai akan kembali?" "Aku tidak dapat mengatakan," jawab Kiai Gringsing. "Tetapi sudah barang tentu, aku tidak dapat mengabaikan saat-saat perkawinan Swandaru. Dengan demikian, kami harus segera kembali. Jika ada sesuatu yang penting, sehingga aku sendiri tertahan di perjalanan, maka salah seorang dari kami akan mendahului. Dalam keadaan seperti ini, aku berharap agar Ki Waskita tidak sekedar minta diantar pulang." Ki Waskita tersenyum. Katanya, "Baiklah, aku akan singgah saja sebentar agar keluargaku tidak selalu dibayangi oleh kecemasan. Aku kemudian akan minta diri untuk mengantar Kiai Gringsing yang sedang membicarakan masalah perkawinan. Dengan demikian keluargaku mendapat gambaran yang selalu baik terhadap perjalananku yang kemudian." "Terima kasih," sahut Kiai Gringsing. Lalu katanya kepada kedua muridnya, "Hati-hatilah kalian di rumah. Kita tidak tahu perkembangan apa saja yang akan terjadi di Mataram dan juga di Pajang. Kademangan ini berada di jalur lurus antara Pajang dan Mataram." Agung Sedayu dan Swandaru menjadi termangu-mangu. "Aku tidak membayangkan yang bukan-bukan," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Tetapi agaknya ada orang-orang yang tidak sabar lagi melihat perkembangan Mataram. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Pajang. Kau tentu tidak akan dapat melupakan Ki Gede Pemanahan dan kemudian Ki Jurumartani sendiri yang harus melihat kenyataan yang pahit itu." Kedua murid Kiai Gringsing itu menarik nafas. Namun pada Agung Sedayu terasa tekanan yang sangat berat. Jika benar-benar terjadi sesuatu, yang paling mencemaskannya bukannya garis lurus antara Pajang dan Mataram. Jika datang pasukan segelar sepapan dari Pajang,
yang dipimpin oleh orang-orang yang sekedar dibakar perasaan iri, maka ia tidak akan gentar meskipun tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa sangkal putung akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi yang paling pahit baginya apabila ia harus berhadapan dengan pasukan yang justru tidak datang langsung dari Pajang. Bagaimana jika pada suatu saat Untara dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang menentang berdirinya Mataram dan membawa pasukannya turun dari Jati Anom? Agung Sedayu menjadi sangat gelisah, tetapi ia tidak mengatakannya kepada siapapun. Ia tetap menyimpan perasaan-perasaan itu dan menghibur dirinya sendiri. Agaknya, aku digelisahkan oleh angan-angan yang sama sekali belum nampak kemungkinannya akan terjadi. Dalam pada itu, Kiai Gringsing masih memberikan beberapa pesan kepada murid-muridnya. Ia tidak lupa memperingatkan bahwa yang mereka ketahui tentang pusaka-pusaka yang hilang itu adalah rahasia yang paling besar bagi Mataram di saat pertumbuhannya. Apakah Sekar Mirah boleh mengetahuinya? Bertanya Ki Sumangkar. Jika Ki Sumangkar yakin bahwa Sekar Mirah pun dapat memegang rahasia seperti Agung Sedayu dan Swandaru, maka tidak ada keberatannya ia mengetahuinya. Tetapi aku kira tidak dengan Nyai Demang, dan aku berharap bahwa Ki Demang tidak mengatakannya pula kepada Nyai Demang. Tentu Ki Demang tidak akan mengatakannya kepada Nyai Demang, sahut Ki Waskita. Ki Demang dapat membeda-bedakan manakah yang dapat dan manakah yang tidak dapat dikatakannya. Kiai Gringsing memandang Ki Waskita sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Malam sudah larut, berkata Kiai Gringsing. Kami yang esok akan pergi perlu beristirahat barang sejenak. Namun demikian, aku masih perlu memberitahukan kepada Agung Sedayu dan Swandaru bahwa kau harus berusaha untuk mengatasi setiap kesulitan yang dapat terjadi sebelum kesulitan yang sebenarnya. Maksudku, seperti Mataram, sebelum kedua pusaka itu hilang, rumah Ki Gede Pemanahan telah diliputi oleh suasana yang tidak wajar karena kekuatan sirep. Aku telah memberikan petunjuk kepada kalian berdua bagaimana melawan kekuatan sirep itu. Jika kalian merasakan ketidakwajaran menyelimuti suasana Kademangan ini, maka kalian harus dengan cepat berusaha memusatkan semua daya tahan yang ada di dalam diri kalian untuk melawannya. Pemusatan pikiran dan getaran diri akan dapat membebaskan kalian sebelum kalian dapat membebaskan orang lain yang memiliki kekuatan betapapun kecilnya dan yang masih belum terlanjur dicekam oleh pengaruh itu. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk. Sejak terasa suasana yang tidak wajar selagi mereka akan meninggalkan Mataram, Kiai Gringsing sudah memperdalam ilmu yang ada di dalam diri murid-muridnya untuk melawan kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata seperti ilmu sirap. Demikianlah, maka mereka pun kemudian pergi ke pembaringan masing-masing. Untuk beberapa saat mereka masih tetap berangan-angan, tetapi kemudian mereka pun segera tertidur dengan nyenyaknya. Hanya Swandaru sajalah yang menjadi gelisah, bukan saja karena pusaka-pusaka yang hilang, tetapi ia selalu dibayangi oleh berbagai macam kecemasan tentang hari-hari perkawinannya. Namun akhirnya Swandaru pun tertidur pula menjelang dini hari.
Ketika cahaya merah mulai membayang, maka Kiai Gringsing telah bangkit dari pembaringannya, diikuti oleh Ki Waskita dan Ki Sumangkar. Mereka pun segera pergi ke Pakiwan untuk mandi dan kemudian bebenah, karena mereka ingin berangkat pagi-pagi benar, agar mereka tidak kepanasan di sepanjang perjalanan. Sementara Agung Sedayu telah mengisi jambangan di Pakiwan itu. Seluruh keluarga Kademangan Sangkal Putung mengantar Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar sampai ke pintu gerbang halaman ketika mereka berangkat. Sambil menepuk pundak Suwandaru, Kiai Gringsing yang sudah memegangi kendali kudanya berkata, "Hati-hatilah, kau harus banyak berprihatin menghadapi hari-hari yang sangat penting di dalam hidupmu." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Dan yang penting, agar kau menjadi bertambah langsing." Yang mendengar pesan itu tertawa. Suwandaru pun tertawa pula sambil menjawab, "Hehehe, baik guru, aku akan mengurangi makan dan tidur. Sehari tidak lebih dari 3 kali makan, dan tidak lebih banyak lagi dari batas kekenyangan." Sekar Merah mencubit lengan kakaknya sambil berdesis pula, "Pantas, di hari perkawinan itu, kau akan benar-benar menjadi bulat seperti jeruk bali." Demikianlah, sejenak kemudian Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun segera meloncat ke punggung kudanya. Sambil tersenyum, Ki Sumangkar berkata, "Kini kami yang tua-tualah yang akan bertamasya." "Selamat jalan," berkata Ki Demang. "Salamku kepada semuanya, Ki Gede Menoreh, Ki Juru, Raden Sutowijoyo dan siapa saja." Agung Sedayu yang berdiri di sebelah Suwandaru memandang ketiga orang yang segera berangkat itu dengan wajah yang tegang, seolah-olah ia tidak melihat perjalanan itu sebagai sebuah perjalanan utusan yang akan membicarakan masalah perkawinan. Tetapi yang menempuh perjalanan itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang sedang digelisahkan oleh hilangnya 2 buah pusaka dari tanah Mataram itu. Pusaka-pusaka yang sangat penting artinya bagi gairah perjuangan Raden Sutowijoyo. Apalagi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pusaka-pusaka itu akan menjadi pendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh lagi. Sekali-sekali Kiai Gringsing masih juga berpaling. Ada sesuatu yang terasa melonjak di dalam hati. Kepergiannya bertiga memang akan menjadi sebuah perjalanan yang penting. Tetapi jika orang-orang yang mengambil pusaka itu mempunyai tujuan yang lain pula, apalagi apabila mereka mengenal bahwa orang-orang bercambuk yang ada di Sangkal Putung adalah orang-orang yang mempunyai sentuhan ilmu dengan perguruan Windujati yang sudah lama tidak terdengar lagi, maka murid-muridnya akan dapat mengalami kemungkinan yang pahit. "Mudah-mudahan tidak demikian," berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. "Mudah-mudahan perhatian mereka terpusat kepada pusaka-pusaka yang ada di Mataram itu saja." Namun demikian, Kiai Gringsing tidak mengatakannya kepada kedua kawannya di perjalanan. Kecemasannya itu disimpannya saja di dalam hatinya. Namun meskipun Kiai Gringsing tidak mengatakannya, agaknya kedua kawan seperjalanannya pun merasakannya juga kecemasan yang serupa. Bahkan Ki Sumangkar berkata di dalam hatinya, "Jika orang-orang yang mengambil pusaka itu
sengaja menunggu kami meninggalkan Mataram karena mengetahui bahwa di antara kami terdapat seseorang keturunan Empu Windujati. Maka kesulitan yang dialami oleh Mataram itu akan dapat menjalar ke Sangkal Putung. Justru karena Agung Sedayu dan Suwandaru tidak pergi bersama kami. Tetapi kemudian, mudah-mudahan tidak. Berbeda dengan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, maka Ki Waskita mencoba melihat sesuatu yang barangkali akan dapat menjadi isyarat apapun yang dapat memberinya sekedar petunjuk. Apakah yang bakal terjadi kemudian di Sangkal Putung? Namun ia tidak melihat sesuatu. Dan Ki Waskita mengambil kesimpulan bahwa untuk waktu yang pendek, Sangkal Putung tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi waktu yang pendek itu merupakan sebuah teka-teki pula baginya. Persoalan yang terlampau banyak mengandung segi-segi kemungkinan. Memang sulit untuk dilihat, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Namun kemudian, memang penglihatan seseorang betapapun sempurnanya tentu akan menjadi sangat terbatas untuk mengetahui seluruh rahasia dari alam ini. Dengan demikian, maka di perjalanan ke Mataram tidak banyak yang dipercakapkan oleh ketiga orang tua itu. Mereka lebih banyak berbicara dengan angan-angan mereka masing-masing. Dalam pada itu, yang mereka tinggalkan di Sangkal Putung pun menjadi sibuk pula dengan kerja masing-masing. Kademangan Sangkal Putung mendapat perbaikan yang cukup banyak. Sudah lama rumah itu tidak mendapat perbaikan apalagi perubahan. Maka menjelang saat-saat perkawinan anak laki-laki satu-satunya dari Ki Demang Sangkal Putung, rumahnya pun mendapat perhatian sepenuhnya. Dalam pada itu, meskipun masih juga ada ingatan Suwandaru atas pusaka-pusaka yang hilang, namun perhatiannya semakin lama semakin condong kepada kepentingannya sendiri yang sudah dekat. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu saat yang sudah ditentukan oleh ayahnya dan orang-orang tua di Sangkal Putung itu. Apalagi apabila Ki Gede Menoreh kemudian justru menunda saat-saat perkawinan itu dengan berbagai macam alasan. Berbeda dengan Suwandaru, perhatian Agung Sedayu masih lebih banyak tertumpah kepada perjalanan Kiai Gringsing dan kedua orang kawannya itu. Rasa-rasanya ada hubungan yang rapat antara hilangnya kedua pusaka itu dengan kehadiran gurunya yang juga disebut sebagai keturunan dari Majapahit. Meskipun ia tidak tahu lebih banyak lagi tentang gurunya selain sekedar seseorang yang memiliki darah keturunan Majapahit seperti yang didengarnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu ikut pula sibuk membantu keluarga Ki Demang di Sangkal Putung. Pada dasarnya, Agung Sedayu memang seorang anak muda yang rajin dan ringan tangan. Namun di Sangkal Putung, ia mendapat tanggapan yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.